Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Maratul Maghfirah dengan 3 digit NIM terakhir 084. Saya Don Pri Kampanye Sinaga dengan 3 NIM digit terakhir 140. Saya Aprilia Matasari dengan 3 digit NIM terakhir 144. Nah, di sini kelompok kami mengambil satu masalah, yaitu seorang dekorator ingin menyusun lilin hias pada sebuah tangga untuk pesta ulang tahun. Pada anak tangga pertama, ia meletakkan 4 lilin. Pada anak tangga kedua, ia meletakkan 6 lilin. Pada anak tangga ketiga, ia meletakkan 8 lilin. Dan seterusnya dengan pola bertambah 2 lilin pada tiap tangga berikutnya. Jika dekorator hanya memiliki 200 lilin, maka pertanyaannya yang pertama, tentukan maksimal berapa anak tangga yang bisa dihias dengan 200 lilin tersebut. Yang bagian B kedua, jika dekorator menata semua lilin yang ada, berapa sisi lilin yang tidak terpakai? Nah, di sini kami meminta siswa yang bernama Nindi kelas 11 untuk menjawab eh, menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kita bisa melihat eh, jawabannya dari foto ini. Nah, di foto ini siswa itu dapat ya menyelesaikan pertanyaan bagian A dan bagian B. Nah, oke. Untuk mengetahui jawaban dia, kayak meyakini dia bisa menjawab tadi, kami melakukan wawancara. Nah, transkrip wawancaranya seperti berikut. Kami berdua akan simulasi wawancara itu. Saya sebagai peneliti, Dan saya sebagai siswanya yang Nindi tadi. yang kita mulai. Jadi yang pertama, bisakah kamu jelaskan kembali dengan kata-katamu sendiri apa yang ditanyakan pada soal ini? Yang ditanyakan yaitu maksimal berapa banyak anak tangga yang bisa dihias dengan 200 lilin dan berapa sisa lilin yang tidak terpakai. Oke, bagaimana kamu mengetahui bahwa soal ini menggunakan konsep deret aritmatika, bukan barisan aritmatika? Soalnya itu menjumlahkan semua lilin dari tangga pertama sampai tangga ke N. Menurutmu, informasi penting apa yang perlu diketahui untuk menyelesaikan soal ini? Informasi pentingnya itu jumlah lilin yang pertama kan 4 lilin, nah bedanya 2 lilin. Kemudian total lilinnya ada 200 lilin. Mengapa kamu menuliskan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN? Karena yang dicari kan jumlah semua suku sampai suku ke N. Bagaimana kamu menentukan nilai A dan B dari soal ini? Nilai A-nya kan 4, karena itu jumlah lilin di tangga pertama. Dan B sama dengan 2 karena cara mencari beda adalah U2 dikurangi U1. Jadi 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Bisakah kamu menjelaskan langkahmu saat mengubah rumus Sn sama dengan 200 tadi menjadi bentuk persamaan kuadrat? Yang pertama itu menggunakan rumus Sn, terus tinggal masukin aja yang udah diketahui ke rumus itu dan tinggal disederhanakan. Saat kamu memperoleh N kuadrat ditambah 3N dikurangi 200 sama dengan 0, apa yang kamu lakukan untuk mencari nilai N? Aku pakai rumus persamaan kuadrat. Mengapa kamu memilih N sama dengan 12 sebagai jawaban, bukan N sama dengan 13? Nah, hasilnya tadi kan 12,72. Aku pakai N sama dengan 12 karena kalau dibulatkan ke 13, jumlah lilinnya lebih dari 200. Setelah mendapatkan N sama dengan 12, bagaimana kamu menghitung jumlah lilin yang terpakai? Pakai rumus Sn dan tinggal masukin yang udah diketahui. Dari mana kamu tahu bahwa masih ada sisa 20 lilin? Dari selisih antara total lilin yang tersedia sama total lilin yang terpakai. Menurutmu nih, apa makna dari 12 anak tangga dan 20 lilin sisa dalam konteks cerita soal ini? 12 anak tangga itu maknanya cuma 12 tangga yang bisa dihias dengan 200 lilin dan 20 lilin sisa maknanya itu masih ada lilin yang belum terpakai.
Menurutmu bagian mana dari soal ini yang paling sulit? Yang sulit itu waktu menghitung pakai rumus persamaan kuadrat. Soalnya itu kan hasilnya koma, jadi ngitungnya agak susah. Jika kamu punya waktu lebih banyak nih, lebih lama, apa ada cara lain yang mungkin kamu gunakan untuk menyelesaikan soal ini? Dah, dijumlahin satu-satu atau manual. Apakah kamu mengecek kembali jawabanmu? Terus bagaimana cara kamu memastikan hasilmu itu benar? Ya, aku cek lagi pakai N sama dengan 12. Nah, pas aku hitung, hasilnya belum sampai 200. Tapi kalau pakai N sama dengan 13, hasilnya itu lebih dari 200. Karena batas lilin 200, makanya aku yakin dengan jawabanku yang benar, yaitu N sama dengan 12. Dari soal ini, konsep apa yang paling kamu pahami atau baru kamu pelajari? Dari soal ini aku jadi ngerti. Jadi makin ngerti rumus, jumlah deret aritmatika, dan cara ngitungnya. Bagaimana menurutmu penerapan konsep deret aritmatika ini seperti ini bisa muncul dalam kehidupan nyata yang lainnya? Konsep ini tuh bisa dipakai misalnya untuk menghitung jumlah kursi di acara-acara pernikahan. Lalu, apakah menurutmu soal seperti ini membantu kamu memahami konsep penjumlahan berurutan dengan lebih baik? Ya, aku jadi lebih tahu kalau penjumlahan berurutan bisa diselesaikan cepat, memakai rumus deret, nggak usah capek-capek dijumlahin manual satu-satu. Kasih. Nah, sekarang analisis jawaban siswanya. Kan ada 4 tahap menganalisis, 4 tahap dalam pemecahan masalah. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, membuat rencana penyelesaian. Yang ketiga, melaksanakan rencana ya. Dan yang terakhir, yang keempat, melihat kembali atau mengecek hasil. Untuk yang pertama, memahami masalah. Pada pekerjaan siswa tersebut, ia dapat menentukan apa yang diketahui dan yang ditanyakan. Dari lembar jawaban tadi, siswa itu dapat menulis yang diketahui apa dan yang ditanyakan apa. Dan di transkrip juga, siswa dapat mengidentifikasi informasi pentingnya. Yang kedua, membuat rencana penyelesaian. Nah, pada saat siswa diwawancara, siswa dapat merencanakan apa yang akan dilakukan. Nah, bagian ini itu terlihat di transkrip wawancara S2, S4, dan S6. Dan di lembar kerja, lembar jawaban siswanya itu, siswa dapat menuliskan rumus SN dan rumus persamaan kuadrat. Nah, ini. Yang S2, S4 itu menyadari bahwa masalah tersebut berkaitan dengan deret aritmatika, bukan barisan aritmatika. Kemudian yang S6 itu menjelaskan proses pengubahan menjadi persamaan kuadrat. Lalu yang selanjutnya, tahap ketiga itu kan melaksanakan rencana. Nah, di sini dari pekerjaan siswa tadi, dia itu bisa mengeksekusi atau melaksanakan rencananya tadi. Itu melakukan perhitungan sampai menemukan hasil seperti pada gambar ini. Jadi dia bisa nentuin hasilnya kalau batas anak tangganya itu 12. Terus sisanya itu ada 20 lilin. Nah, dia bisa dilihat dari transkrip tadi di S7, dia itu menghitung menggunakan rumus persamaan kuadrat tadi. Jadi dia tidak bisa eh, melakukan perhitungan atau melaksanakan rencananya tadi pakai rumus itu. Dan di S9 juga dia pakai rumus yang SN tadi. Jadi dia bisa nemuin hasil dari penyelesaiannya tadi. Untuk yang terakhir, Kak, mengecek kembali atau melihat hasil itu tadi, dia itu bisa memeriksa hasilnya dan menafsirkan makna ini ada di transkrip wawancara yang S14 sama S11 tadi. Kalau yang di pekerjaannya, kayak yang di gambar ini, yang pertama dia kan yang ditanyain ini maksimal anak tangganya ada berapa. Nah, dia itu bisa menyelesaikan itu tadi. Terus dia juga ngecek ulang yang
di pertanyaan di transkrip tadi. Seperti ini yang S14 sama yang di S11 tadi. Dari mana dia bisa menentukan hasil bahwa sisanya itu ada 12, ada 20 lilin. Oke. Untuk strategi pemecahan masalah yang digunakan siswa, itu adalah strategi pemasalahan menuliskan persamaan. Mengapa? Eh, Setelah kami melakukan diskusi, ada 3 hal alasannya. Kenapa? Karena siswa itu mengenali bahwa masalah berkaitan dengan deret aritmatika, bukan sekedar barisan. Itu kita bisa lihat di jawaban siswa ketika wawancara di S2 dan S4. Nah, yang kedua alasannya itu siswa itu menuliskan rumus jumlah deret aritmatika dan menggantinya dengan nilai yang diketahui untuk membentuk persamaan kuadrat. Itu kita bisa lihat dari pengerjaan siswa tersebut. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah siswa kemudian menyelesaikan persamaan kuadrat untuk menentukan nilai n yang memenuhi kondisi. Sekian penjelasan dari masalah yang kami buat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.